Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah membaca dan teman-teman R3B yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Kasana dengan NPM 202121500119. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membaca Kritis Teks Sastra Fiksi. Di dalam materi ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada pengertian membaca kritis. Yang kedua ada karakteristik teks sastra. Yang ketiga ada membaca kritis teks cerpen. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna yang tersirat pada sebuah bacaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersifat kritis. Dalam membaca kritis, pembaca dapat pula mencamkan lebih dalam apa yang dibacanya dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada membaca tanpa usah berpikir secara kritis. Oleh karena itu, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaan sebaik-baiknya. Jahrir 2012.290. Adapun kegiatan membaca kritis. Yang pertama, membaca dengan berpikir. Dalam membaca harus memiliki pemikiran persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Yang kedua ada membaca dengan menganalisis. Dengan menganalisis, pembaca bisa mengetahui apakah gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan pengarang sungguh bersumber informasi yang benar-benar akurat atau tidak. Pembaca juga bisa memisahkan bagian yang penting dan bagian yang tidak tepat. Yang ketiga ada membaca dengan penilaian. Setelah membaca, seseorang pembaca kritis akan bisa menilai apakah tulisan atau informasi itu fakta atau kurang tepat. Selanjutnya ada karakteristik teks sastra. Teks sastra atau genre sastra dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada teks genre puitik atau puisi. Puisi adalah satu di antara bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Teks puitik digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau pandangan hidup menurut Anderson 1997. Yang kedua ada teks fiksi naratif. Naratif berasal dari kata narasi yang memiliki makna pengisahan suatu cerita atau kejadian. Teks naratif adalah rangkaian kalimat yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan, menjelaskan dan sebagai berikut. Dalam makna lain, naratif dikatakan sebagai prosa yang subjeknya merupakan suatu rangkaian kejadian. Teks fiksi naratif digunakan untuk menceritakan kisah, konflik, fragmen hidup sehari-hari. Yang ketiga ada teks fiksi dramatik. Teks drama adalah teks yang bermuatan kisah atau cerita yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting, sehingga dapat menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam suatu pentas drama. Pengertian tersebut diperkuat oleh pendapat para ahli yang mengemukakan bahwa drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, acting, atau dialog yang dipentaskan. Teks fiksi dramatik digunakan untuk menyampaikan ide, pengalaman, kisah hidup melalui pemeranan atau pementasan. Contoh teks genre puitik. Bermata tapi tak melihat. Bermata tapi tak terlihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Bermulut tapi tak menyapa. Berhati tapi tak merasa. Berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari
Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Semoga kita menjauh dari sifat yang demikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata saling menyakitkan, bermata tapi tak melihat, bermata tapi tak melihat. Selanjutnya ada membaca kritis teks cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Teks cerpen menceritakan salah satu fragmen dari kehidupan atau para tokoh. Sedangkan novel menceritakan keseluruhan kehidupan tokoh atau para tokoh. Oleh karenanya, hanya menceritakan fragmen kehidupan, maka aspek yang dibahas tentu berfokus pada satu hal atau satu aspek kehidupan saja. Cerita pendek berhubungan dengan satu karakter, satu peristiwa, satu emosi atau rangkaian. Contoh cerpen. Sekarang ini kalian berkabar dengan ayah, ibu, saudara, dan teman-teman melalui pesan singkat atau SMS. Pernahkah kalian berkirim surat atau menerima surat melalui pos atau kantor pos? Bagaimana perasaan kalian ketika menerima kartu pos dari berbagai negara dengan gambar ciri khas dari negara tersebut dari orang yang kalian cintai? Bagaimana perasaan kalian jika tiba-tiba orang yang kalian cintai yang selalu mengirimkan kartu pos itu tiba-tiba tidak pernah lagi mengirimkan kartu-kartu posnya? Selanjutnya, simpulan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara relevan yang kemudian diberi penilaian dan dikembangkan. Membaca kritis terdiri dari berbagai ragam macam membaca kritis. Di setiap ragam dalam membaca kritis memiliki tujuan berbeda serta manfaat yang berbeda pula. Kegiatan membaca kritis dapat diterapkan dalam membaca karya ilmiah, artikel populer maupun melalui jaringan internet. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.